Oke, kembali di perkuliahan administrasi sistem komputer. Minggu ini kita akan belajar manajemen repository. Sebelumnya kita telah belajar bagaimana mengkonfigurasi jaringan, ya, dan saat ini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi daripada repository. Apa sih sebenarnya repository? Ya, repository merupakan satu sekumpulan ya paket-paket aplikasi pada sistem operasi Linux ya. Jadi ketika kita ingin membangun satu server ya, tentunya kita membutuhkan satu layanan-layanan ya yang bisa kita sediakan ya. Nah, untuk menyediakan itu biasanya kita menginstal satu aplikasi tertentu ya. Misalkan ya ketika kita melakukan remote connection, maka kita bisa menginstal daripada OpenSSH. Ketika kita ingin menyediakan layanan DHCP, ya kita bisa menginstal DHCP server dan seterusnya. Nah, pada kali ini ya kita akan coba ya membangun satu repository ya. Bisa kita bangun ya dengan mendownload daripada semua image ya dari Linux itu sendiri ya, misalkan Debian ataupun Ubuntu. Nah, paket-paket ini tentunya juga harus disesuaikan dengan versinya ya, versinya. Jadi kalau misalkan Anda memiliki Ubuntu 18.04 ya, maka Anda harus mendownload ya image daripada 18.04 secara full ya, seperti itu. Nah, umumnya ini hingga berpuluh gigabyte. Ya, tentu ini akan menyedot pertama ya kuota internet Anda ya dalam mengakses atau mendownloadnya, ataupun Anda juga harus menyediakan daripada storage ya, hard disk yang tidak sedikit tentunya ya. Namun ini ketika Anda membangun satu lab ya, laboratorium, maka perlu ya Anda bisa membangunnya secara lokal area ya, yang kemudian Anda bisa share ke beberapa PC yang ada yang terhubung di dalam satu jaringan tersebut. Nah, sebenarnya sih di beberapa Indonesia ya, komunitas di Indonesia itu ada beberapa yang sudah menyediakan ya. Kalau Anda cari misalkan repository lokal ya di Indonesia misalkan seperti itu. Nah, ini ada beberapa daftar-daftarnya yang bisa Anda ambil ya, misalkan di sini saya coba ya. Nah, ini untuk yang Debian, OpenSUSE ya dan seterusnya. Ini yang 18 ya. Nah, 18.04 ada di mana aja. Nah, contohnya ini ada beberapa misalkan nih UI ya. Dia punya yang URL-nya atau IP domainnya ada di Kambing UI ya. Kemudian ada di Surabaya nih data utama. Kemudian Pens ya, Buaya kelas ORID ini adalah satu komunitas ya ini ya. Nah, dan seterusnya. Nah, Anda bisa mengkonfigur menggunakan daripada alamat-alamat domain tersebut ya untuk bisa terkoneksikan ke repo tersebut. Nah, bagaimana mengkonfigurasinya? Ya, file konfigurasi itu ada di sources.list ya. Anda bisa mengkonfigur di sana. Sebelum mengkonfigur, alangkah baiknya Anda membackup terlebih dahulu ya. Seperti itu. Nah, kita bisa coba ini menggunakan VirtualBox. Baik. Nah, untuk membangun satu server ya dalam satu praktikum, kita biasanya akan membutuhkan banyak percobaan-percobaan ya. Jadi di sini saya berikan tips bagi Anda ya. Anda bisa mencoba
teknik clone ya, supaya ketika Anda mengkonfigur ya, nanti ketika ada salah ya ataupun apapun, Anda tidak perlu menginstal ulang, tapi Anda cukup mengambil daripada cloning. Caranya gimana? Clone ya. Jadi diklik seperti ini, clone. Nah, kita tinggal cloningnya satu, misalkan clone satu gitu ya. Nah, ini tinggal di next saja. Nah, ini ada dua. Ada full clone, ada link clone. Sebaiknya kalau Anda ingin full ya, artinya Anda tidak jadi mengabaikan daripada benar-benar Anda mengcopy daripada ISO virtual daripada Ubuntu server tersebut, itu sebaiknya recommended menggunakan full clone. Tapi kalau Anda tidak, ya Anda bisa menggunakan linked. Ya, linked ini masih ada file konfigurasi yang bisa kita ambil. Ini Anda bisa menggunakan full clone ya, seperti itu. Nah, ini tinggal clone, nanti akan terklik. Ini saya sudah punya clone share 1 ya, kita bisa buka saja. Nah, untuk mengkonfigurasi ini ya, kita bisa ya biasa ya. Tentu di setting terlebih dahulu ya. Networknya NAT, adapter 2-nya host only ya. Jadi NAT kita aktifkan kabel connected, terus kemudian adapter 2 host only ya. Saya menggunakan virtual host only adapter 3 ya. Jangan lupa ini kabel connected. Oke, kita jalankan. Oke, kita bisa masuk. Oke ya. Nah, sebelum mengkonfigurasi daripada swatches.list ya, alangkah baiknya kita cek kembali konfigurasi daripada jaringannya. Nah, dimana di sini masih kosong ya. Saya miliki ENP 0S3 dan ENP 0S8 ya. Masih ingat ya, untuk mengkonfigurasi daripada file network itu ada di nano slash, kita gunakan editor nano ya untuk mengubah etc netplan ya, netplan. Nah, ada di sini ya, kita bisa ambil dari 50 cloud oli. Ini kita bisa ambil landed network di ethernet. Jadi ada ENP 0S8 ya, dan ENP 0S3 ya. Nah, ini kita bisa bolak-balik ya sebenarnya sih ya. Kita bisa bolak-balik seperti ini juga bisa ya. 8 address ya, 56200 ya. Ini saya ganti aja ya, 56100 saja ya, supaya sesuai. Oke. Yes. Netplan apply. Oke. API. Oke. If up ENP 0S8 S3 dulu ya. Coba kita konfigurasi ke nano slash etc network interfaces ya. Coba kita gunakan yang ini saja ya.
Oke, auto. Jadi auto enp0s3 ifs enp0s3 init dhcp, berarti kita konfigur dia dhcp. Kemudian untuk yang ini statik ya, berarti kita konfigur dia statik di 56100. Yes. /etc atau bisa gunakan sistem ctl networking service. Oh sorry, kita restart ya, service restart. Oke ya, IP ya. Oke, kita sudah masuk ya. Jadi kita bukan menggunakan netplan, tetapi kita menggunakan interfaces ya, file interfaces. Oke, kita cek apa Ubuntu saya, lsb ya, release min a release. Oh sorry. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu 18.04 ya, Bionic ya. Seperti itu. Nah, untuk mengkonfigurasi daripada repository itu ada di /etc apt sources.list. Nah, di sini ya. Nah, kita bisa konfigur di sini. Nah, secara default itu ada di id archive ubuntu.com ya, Ubuntu. Nah, sebenarnya sih kalau Anda memiliki akses internet yang cukup ya, Anda bisa arahkan dia di sini ya, tanpa mengkonfigurasi ulang ya. Karena ketika Anda mengkonfigurasi ulang, biasanya ya ada beberapa paket-paket yang tidak match ya antara Ubuntu yang Anda miliki, versi Ubuntu yang Anda miliki. Nah, biasanya itu nanti akan bermasalah di kernelnya. Gitu. Nah, tetapi bagi Anda yang sudah mendownload ya, ini bisa diarahkan ke CD ya. Nanti tinggal di share CD terus kemudian masukkan di sini. Oke. Nah, kita tidak perlu mengkonfigur secara full semuanya. Nanti kalau ada ya tinggal disesuaikan saja. Misalkan ya, contoh repository lokal yang tadi sudah kita ini. Nah, ini tinggal diganti saja di sini. Jadi kambing UI ACID. Nah, ini tinggal diganti ID arsip ya. Ini tinggal diarahkan ya. Diarahkan ke situ. Nah, sebenarnya sih secara keseluruhan ya, itu ada sekitar 10 ya, 10 baris ya, yaitu Bionic main restricted, Bionic update, Bionic universe, Bionic update universe ya, Bionic multiverse, Bionic update multiverse ya, kemudian Bionic backports ya, Bionic security, main restricted, universe, dan multiverse. Nah, ini harus tersedia. Biasanya untuk yang Bionic Beaver atau 1804 ini mesti ada ini. Ya, kita bisa langsung saja apt ya untuk sinkronis ya, apt update. Nah, ini udah cukup ya, artinya sinkronisasi itu bisa dimulai ya, sudah bisa dimulai dan melakukan satu pendownloadan ya. Nah, di sebelah kiri itu terdapat presentase, artinya adalah beberapa paket-paket yang sudah presentase dari yang sudah terinstall atau sudah terupdate ya, seperti itu. Nah, pastikan juga ya, jadi ketika update seperti ini
jangan sesekali Anda menghentikan paksa ya ketika mengupdate, itu tidak boleh dihentikan paksa. Ini biasanya ketika dihentikan secara paksa nanti uh, uh, komen daripada apt update ini nanti akan terlock seperti itu dan tidak bisa diaktifkan. Untuk mengaktifkannya sebenarnya nanti ada ilmu lagi ya gitu. Nah, sebaiknya tidak dilakukan. Termasuk juga menginstal ya. Ketika menginstal ya itu sebaiknya selesaikan terlebih dahulu. Ya kalau misalkan Anda ingin menghentikan, sebaiknya hentikan saja di sini ya, di close daripada OS-nya, sehingga dia akan mati ya, terus kemudian bisa dihidupkan kembali. Nah, itu tidak ada masalah. Nah, selain itu juga sebenarnya pastikan juga ya bahwa Anda terkoneksi dengan internet ya, karena memang id.archive.ubuntu.com ini kan jaringan publik ya. Jadi ya kita harus terhubung dengan internet. Jadi pastikan terkoneksi dengan internet. Nah, ini. Ini agak lama ya di melakukan satu proses update ya, itu membutuhkan waktu ya. Oke, 100% ya update. Oke, done. Ya, jadi kita sudah berhasil ya melakukan satu konfigurasi daripada repository ya. Ya, dalam hal ini menggunakan id.archive.ubuntu.com ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita coba ya untuk melakukan satu penginstalan aplikasi tertentu. Misalkan kita install SSH ya. Kita coba apt install open SSH min server. Nah, ini adalah satu aplikasi untuk melakukan satu remote connection ya. Jadi biasanya ketika kita ingin mengkonfigur server ya, kita tidak perlu datang ke gedungnya ya, kita bisa melakukan remote ya. Ya seperti itu. Anda bekerja di rumah ya, Anda bisa meremote server yang ada di kantor. Nah, ini sebaiknya seperti itu ya. Jadi ini akan memudahkan seorang sysadmin di dalam melakukan satu konfigurasi tertentu ya. Nah, keunggulan juga daripada OpenSSH ya mungkin sudah dibahas sebelumnya juga, bahwasanya ini berkaitan dengan security ya, security yang cukup tinggi, di mana username
ya dan password itu terenkripsi, ya seperti itu. Oke, progresnya 15%. Oke, jadi sampai di sini ya. Jadi nanti sampai 100% ya aplikasi terinstal ya, maka Anda sudah cukup berhasil. Baik, mungkin ini saja ya karena memang agak cukup lama ini ya. Nah, ini sudah lumayan tuh jalan tuh ya. 38, 46 ya. Nah, di sana sudah jalan ya. Oke. Wah, cukup bagus. Oke. Oke, agak oke ya. Nah, sampai 96 ini agak lambat juga. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini ya terkait dengan manajemen repository. Ya, kita sudah berhasil melakukan satu penginstalan aplikasi tertentu dan sinkronis ke file repository. Selamat mengerjakan ya.